Makanya Mas Adiansyah, aku nggak tahu deh. Doktif, aku dulu tuh sama kamu tuh sayang loh. Aku tuh peduli sama Doktif tuh dari dulu. Maksudnya itu simpati gitu. Wah, ini bener-bener pejuang, bener-bener mengedukasi gitu. Tapi makin kesini, aku kayaknya nggak respect deh sama Doktif. Nggak apa-apa ya Doktif ya. Jadi aku kurang kayaknya, aduh, gimana sih kok ada dokter doktif kayak gitu loh, karena aku tuh ketemu sama dokter-dokter tuh banyak banget, ada dokter ini ada dokter itu, dari dulu aku tuh jadi ikonnya Senopati Skin Center dari dulu. Jadi kalau aku tuh datang ke dokter klinik-klinik kecantikan itu kadang-kadang cuma ngebantu teman-teman aku, tapi kalau kalau yang bener tuh aku ikonnya Senopati Skin Center. Dokter pasti tahu kan Senopati Skin Center tuh punya siapa, Doktif? Doktif tahu nggak Senopati Skin Center tuh punya siapa? Anaknya sekarang, Dokter Dana itu sebagai siapa? Jadi kalau misalkan dokter bilang aku nggak tahu apa-apa, aduh. Saya tahu dari tahun 2012, Dokter. Ini biar kalian tahu. Terus kalian ngomongin masalah rating-rating, ya Allah, yang ngomongin rating para ternak-ternak. Kamu tanya sama bos kamu rating tuh apa gitu loh. Bahas sama orang yang nggak ngerti rating ya susah. Gak usah ngomong rating deh, ngomong 1 juta. Bunda Korla aja jadi bintang tamu di pagi-pagi ambiar, itu dia dibayar 10 juta loh kemarin pas viral-viralnya. Bunda Korla pintar, cerdas. Dia tahu, gue lagi viral nih, gue minta budget segini. Makanya Doktif, kalau pas lagi viral-viral, misalkan nih, Doktif tuh kalau minta budget di TV tuh minta 10 juta, 20 juta, gitu. Kalau minta dibayar cara mengedukasinya. Nah, tapi kebetulan aku tuh nemuin dokter-dokter yang lain, aku tanya sama finance, Trans TV. Mereka bilang, nggak ada tuh para dokter, lawyer, atau TNI, Polri. Di saat mereka mengedukasi di tayangan TV, rata-rata mereka tidak mau terima duit. Berarti tandanya Doktif ini sampai ngomongin 1 juta itu maksudnya apa, Doktif? Ada yang hujat mami DG aku sampai pala kalau ada yang ganggu, sampai pala kalau ada yang ganggu mami. Ya biarin aja lah. Yang menghujat nggak kelihatan orangnya siapa kan? Apalagi yang menghujat ibaratnya nggak ngerti, kadang kala yang menghujat kita ngeliatin dia ngomongin rating gue cuma ketawa aja, ini orang kagak ngerti rating. Aku sama orang TV ketawa, kata mereka, kata eksekutif produser aku sama produser aku bilang, udah lama mi DP mereka kagak ngerti juga, orang orang yang kerja di TV aja mereka nggak ngerti, yang kecuali memang eksekutif produser dan yang punya acara, apalagi orang umum. Kita cuma bisa ketawa doang. Hai Koko, kok Jamie Langelo, apa kabar? Sukses juga ya. Sayangnya nggak semua dokter yang mengerti ya Mami ya. Sayangnya nggak semua dokter mengerti. Dokter banyak yang mengerti loh. Kalau mengedukasi itu rata-rata kalau di TV lawyer, terus kemudian Bang Hotman, kalau niatnya mengedukasi ya, bukan sebagai bintang tamu ya. Kalau niatnya mengedukasi, rata-rata mereka kagak mau dikasih budget. Nggak mau mereka. Dikasih uang transport aja mereka tolak. Karena mengedukasi. Tapi sebenarnya kasihan juga loh, kalau dia nggak huru hara atas nama edukasi, pasti skincare dan kliniknya sampai sekarang nggak ada yang tahu. Kalau sama dokter Gladys, aku nggak tahu kalau itu karena aku nggak pernah tahu. Mas Miko, ya gitu. Kelebihan nggak mau bagi-bagi orang kepintarannya. Doktif tuh udah kelebihan pinternya, nggak mau bagi-bagi orang kepintarannya. Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Ya buktinya ya, faktanya ya, mungkin maunya dibayar baru mau ini kali, mau mengedukasi. Buktinya kan 1 juta dibahas kan. Harusnya sih kalau niatnya mengedukasi dan membantu masyarakat, nggak bayar ya dok ya. Ya kan doktif, kan emang edukasi doktif. Ya kan, harusnya nggak bayar dok. Kan itu ada sumpah dan jabatan sebagai seorang dokter, wajib membina, mengedukasi, ya kan. Ya tapi ya setiap orang kan punya pandangan masing-masing, mungkin ya gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya guys, makannya aku, kalian mau lihat makannya aku nih, gak nyamuk
masa ada taunya tembak dor-dor gak nyambung. Apanya yang tembak dor-dor-dor? Lah makanya Mas Livo, berarti mungkin Doktif lagi nggak punya duit kali, makanya dia kesel dibayar 1 juta. Tapi kalau tanya sama teman-temannya yang lain sih, teman-temannya itu pada nggak minta duit kalau edukasi ya, setahu aku gitu loh. Karena TNI, Polri, terus dokter, lawyer, damkar itu rata-rata yang diundang di TV, baik itu program pagi-pagi ambiar, brownies, rumpi, ataupun ini program yang lain di TV station yang lain, itu rata-rata kalau mengedukasi ya, di garis bawahi edukasi ya, rata-rata mereka tidak minta budget dan tidak membudgeti. Nah itu lucu, kadang marah, kadang kalem, kakak Dew. Oh, aku memang random orangnya, tergantung siapa. Kalau yang ini kan adem nih, yang ngomong enak. Nah, terus kalau misalkan yang ada tadi tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngomongin yang aneh-aneh, ngatain. Nah, itu baru aku tuh. Ya baru kenal aku ya, Mbak ya. Baru kenal aku ya, Mbak. Mbak Novanya Dev, baru kenal aku ya. Kalau fans aku mah udah kenal aku. 23 tahun nggak pernah berubah kok. Dewi Persik gini, Mbak. Nggak ada yang dirubah. Dewi Persik tuh baik-baik, galak-galak gitu. Tergantung tempatnya siapa, orangnya siapa gitu. Dari dulu udah cari acara yang ada DP-nya. Gue kalau hostnya bukan Mbak DP malah nggak mau nonton. Aduh, makasih Mas Muhammad. Dari dulu cari acara yang ada DP-nya gara-gara centini. Aduh, makasih Mas Muhammad. Aku makannya sop sama tempe. Dia bahas rating karena ada yang nanya. Terus faktanya bahwa ngundang orang huru-hara apalagi kena fisik jarang view di TV. Mending ya kocak. Itu betul Mas Rakam. Faktanya memang begitu. Jadi mungkin banyak masyarakat Indonesia itu sekarang tuh yang butuh hiburan. Jadi mereka itu yang kayak huru-hara itu mereka pusing kayaknya. Jadi secara grafik itu turun. Itu fakta. Fakta. Mereka nggak suka bahas masalah. Mereka itu senang yang masalah keluarga, yang keluarga-keluarga, yang happy-happy itu mereka senang. Terus sedangkan TV kan itu bisnis pertelevisian. Kita kan harus mengikuti penonton ya. Setiap penonton tuh kan ada penonton TV, ada penonton digital, beda-beda. Nah kalau penonton yang nggak suka, masa kita mau sujukan yang huru-hara? Mbak Mbak Rahayu Triana, jadi kenapa diundang? Loh, kalau TV itu tergantung kreatif, in 221. Kenapa diundang? Bukan aku yang undang. Yang undang tuh kreatif, bukan Dewi Persik. Pagi-pagi ambiar tuh bukan punya aku. Ya, pagi-pagi ambiar tuh bukan punya aku. Oh, enggak dong, NY_Martias. Kalau gara-gara hostnya nggak mungkin bertahan 4 tahun. Kita itu udah 4 tahun di pagi-pagi ambiar, Babu. Kalau gara-gara hostnya, itu udah ambruk. Ini 4 tahun di pagi-pagi ambiar kita. Aduh, ngomong sama orang yang bukan ini ya. Jadi bingung kita ya kan. Kayak namanya ya yang D1 Fin. Aduh, Boti, kamu nggak paham, Boti. Udahlah, kamu mendingan gitu aja. Nyebong aja lu. Jongosnya bekantan. Tahunya cuma jadi PSK. Lu kalau nggak ngerti bisnis pertelevisian, diem, itu baru benar. Kalau kamu pingin masuk, pingin tahu tentang bisnis pertelevisian, minimal kamu jadi produser, atau kamu jadi eksekutif produser, atau kamu masuk di bagian pertelevisian itu bagian share rating. Nah, itu baru benar. Nah, kalau Dewi Persik, kalau lu nyuruh kita diam ngurus rating, lu diem aja DP, nggak usah ikut-ikutan masalah perskincarean. Lu pikir gue nggak pakai skincare Dewi Persik? Kan gue sebagai konsumen. Gimana sih? Kok gue suruh diem? Kan gue mau cari juga skincare yang cocok buat gue, yang sudah terakreditasi dan terverifikasi. Botinya si Nicky Bull.
Dari kemarin perasaan orang bahas skincare nggak boleh lah, kan gue juga cari yang sehat buat kulit gue. Emang yang punya kulit masyarakat aja lah, gue siapa? Kuntilanak? Jin? Ke jin ya? Bau timi itu mi, oh iya. Mami DP nggak usah pakai skincare udah cantik. Bohong, skincare DWP. Oh, mana tuh mami yang mau didatangin? Si itu sama Bang Sandi suruh liatin dulu, liatin Mbak DP. Mbak DP ini kan artis besar katanya. Apalagi dia cuma ngatain Mbak DP sombong, kata Bang Sandi. Kasihan ratingnya turun. Aduh sayang, dari kemarin rating kita naik, nggak ngedatang ngedokter, rating kita malah naik. Demi Allah nih gue sebut. Jadi yang nggak ngerti rating komen si Incim. Si Incim, jangan komenin tentang rating, berarti lu nggak tahu. Berarti pemirsa nggak suka huru hara. Suka kayak kemarin bintang tamu tuh siapa aja tuh yang datang. Ustadz siapa itu? Siapa Hana? Yang kemarin datang di pagi-pagi ambiar. Nah, itu bikin rating tuh bagus. Ini aku kasih tahu nih bintang tamu yang naik-naik kemarin. Ya. Ada kemarin itu datang namanya itu Ega Prasutyo tuh datang, Mas Ari Wibowo, Ira Wibowo, Mas Aditya, Zikri Daulay. Itu keren. Bagus tuh share-nya, ratingnya. Terus udah gitu Bang Rasman, Bang Hotman. Itu bagus tuh, naik tuh gitu grafiknya. Biar kalian tahu tuh. Siapa lagi nih? DJ namanya Jauri Larden sama Akbar Jiwa Herlafi tuh naik tuh. Share ratingnya itu, grafiknya itu bagus. Terus juga gitu Basarnas Tampan, Ega Prasutyo, itu grafiknya naik tuh, keren. 12 share rating kita. Terus udah gitu si ini siapa lagi nih? Mau aku kasih lihat nggak kamu? Share rating tuh dilihat dari mana? Mau gua kasih lihat. Ya, biar kalian lihat nih. Jadi kita itu ada yang namanya paguyuban. Nah, paguyuban itu membahas program rating. Ini namanya rating. Nah, ini namanya rating. Ya, talkshow nomor 1 Indonesia pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi-pagi ambiar tuh talk show pagi-pagi, alhamdulillah yang ditonton orang. Doktif kok review fashion juga. Oh iya, masa fashionnya siapa yang di review? Aduh, Doktif, udah deh Doktif, jangan huru hara, jangan kemana-mana, pusing liatnya. Udah Doktif itu fokus ke skincare aja deh, jangan ke fashion. Jangan mudah terpengaruh oleh omongan yang belum kita tahu benar kevalitannya. Setuju. Apa mungkin jangan-jangan Doktif jualan fashion kali? Ya kan bisa aja akhirnya Doktif tahu. Aku sudah lihat Mami DP real pas off air di tempat kerja aku zaman dulu, Mbak Relida. Nah, terima kasih Mbak Relida. Karena Mbak Relida baik, makanya aku ramah. Fashion punya Kak Sel. Kenapa diurusin? Aduh, pusing guys. Jangan huru hara gitu. Aduh, pusing. Sumpah yang senang-senang, yang happy-happy aja. Segala Bun Maya diurusin Bunda Maya. Nah, kalau Bunda Maya, kalau geng-gengan kayak gitu Tisa. Aku pernah tanya loh sama Doktif. Doktif berteman sama si Jengger. Wah, hati-hati dok. Nanti Doktif bisa huru hara juga nih. Aku pernah ngomong kayak gitu sama dia. Aku kalau ngomong apa adanya, emang kayak begitu faktanya. Iya, Prof.
approve BPOM. Iya dong, harus percaya dong sama BPOM dong. Masa aku sama Bunda Maya gara-gara kita mendukung BPOM kitanya diserang loh, gimana sih? Udah tahu babu-babu ternak ini namanya share rating, ini namanya share rating. Jadi kalau bagus tuh tulisannya gini, alhamdulillah Allah maha besar, puji Tuhan, kata Karen Delano, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu namanya share rating. Mama bilang rating turun. Alhamdulillah. Mi, bukannya BPOM, katanya Bara_real. Bara, kalau kamu bilang BPOM itu, kamu bilang diserah, apa, dibayar, ada buktinya nggak? Ada buktinya. BPOM itu salah satu institusi yang dipercaya oleh negara. Kalau kita nggak percaya dan tidak punya kepentingan apapun BPOM itu. Apa kepentingannya BPOM? BPOM nggak punya bisnis skincare. Lah, kalau Doktif kan punya bisnis skincare. Gimana? Apa ada jaminan kalau hasil uji labnya itu tidak terkontaminasi? Atau mungkin, mohon maaf nih, diduga dimasukin sesuatu karena sama-sama jualan skincare? Pertanyaannya. YS_AVK, si Jengger itu ikut-ikutan almarhumah. Si Jengger itu ikut-ikutan almarhumah Mbak Julia Perez, ngatain aku burik. Karena pada waktu itu, aku pada waktu sama Mbak Jupe, kulit aku itu kan gelap, ya. Kulit aku tuh makrib. Zaman dulu tuh kulit aku makrib. Akhirnya aku sering peeling. Jadi habis kena cahaya matahari kan aku dulu nggak pernah perawatan skincare pada waktu zaman pertama dulu. Terus aku tuh pakai peeling tuh kan mengelupas lah. Mengelupas itu dibilang burik. Nah, dia ikut-ikutan tuh. Kan si Jengger sama si ternak-ternaknya tuh ya pasti ngomongnya gini, cair, udah cair ya, sepi ya, burik. Itu semua. Coba kamu lihat ternak-ternaknya itu yang diomongin tuh. Pasti sama semua. Pasti sama semua. Karena udah dikasih tahu masih bekantan itu. Yang burik itu dia. Hidungnya pernah busuk, bolak-balik ini. Nah, kalau aku kan peeling. Kalau peeling ya wajar ngelupas leher, tangan. Gitu. Istighfar, Bu, kamu yang istighfar. Biar bisa menyuarakan yang benar, cerdas, biar jadi orang cerdas. Giliran orang ngegibah ini diiniin, giliran kita ngomong tentang apa yang sebenarnya terjadi, istighfar Bu, istighfar tuh kamu gitu. Mana hidungnya merah mulu si Jengger ember, kayak bekantan ya. Suami orang dipangku-pangku. Dulu suaminya Kanafa Urba, tahu nggak? Kayak apa itu kan banyak tuh videonya. Mana dia tuh cipok-cipokan sama perempuan lain. Banyak kan? Ngatain orang gara-gara aku nggak deket-deket sama cowok. Padahal aku menjaga pergaulan aku. Dikata-kata gue DP nggak normal. DP ini. Setiap masalah skincare harus diobservasi terlebih dahulu sebelum memberikan kesimpulan. Setuju. Setuju. Incim_piliang. Kamu pertanyaannya bukan sama gue, tanya sama dia yang tukang cari huru hara, ngapain nyenggol-nyenggol gue. Kalau nggak nyenggol gue nggak akan ngomong, ngerti? Lu pertanyaannya lu playing victim sama aja lu ternak-ternaknya si bekantan tuh kayak gitu pertanyaannya. Jadi playing victim, kenapa sih kalau lu segitu bencinya sama Jengger bekantan? Gimana gue nggak benci? Orang dia itu orang nggak diam, orang diam-diam dikata-kata. Ngomongin ini, ngomongin itu. Gue aja nggak pernah bahas anaknya. Tiba-tiba dia bahas tentang pilot 200 juta lah yang dulu, inget nggak yang masalah di Dubai? Apa aja urusan orang, ikut campur urusan orang. Bodoh, gue lagi mens, biarin. Ya, gue lagi ngomel, gue lagi mens, biarin.
Orang udah tahu Dewi Persik nggak usah ditutup-tutupi. Gue dari dulu kayak gini orangnya. Gue akan sopan sama orang, gue akan segan sama orang kalau orang itu sopan sama gue. Gue akan bisa jadi iblis kalau misalkan orang itu macam-macam sama gue. Udah gitu doang sih. Lu baik, gue lebih baik. Lu kurang ajar, gue malah lebih kurang ajar. Itu gue. Nggak pernah berubah Dewi Persik sayang. Nggak pernah berubah kayak gini dari dulu ya. Nggak ada playing victim Dewi Persik kayak gini dari dulu. Yang Sanjung Jengger anak lahir 2000-an-nya nggak ya yang nggak tahu. Setuju banget. Kalian kalau misalkan memang tahu Dewi Persik ya kan, Mami galak nggak sama James Bond? Ya enggak lah, masa aku galak sama jodoh gue. Dia baik, dia sayang, dia pengertian, dia setia. Jodohku tuh baik, setia, insya Allah soleh, ya kan cerminan kan. Ya kalau kecuali dia nggak baik, dia main cewek, dia main dugem, dia macem-macem, lah dia kerja cari duit, bekerja keras demi keluarganya, demi masa depan. Masa gue mau omel-omelin? Yang ada gue pijitin, gue sayang-sayang, gue pelukin, gue mandiin kalau perlu, gue handbodyin, gue kasih skincare dari atas sampai bawah. Kayak gitu lah. Orang balik masa mau kita jahat. Betul Mas Frando 5048, betul banget. Iya kan? Ya kita itu jangan mengharap, itu barusan ada yang tanya tentang jodohnya aku kan. Kalian nggak perlu khawatir jodohnya aku tuh ya, sama kalau sekarang gua kasih lihat atau ya memang lagi disimpan sama Allah. Gimana nanti kalau sudah waktunya baru aku umumkan ke seluruh dunia. Ini laki gue guys, yang gue sayang. Ini laki soleh gue, karena insya Allah aku tuh optimis. Gue nggak akan pernah yang namanya nikah gagal lagi insya Allah. Nah maka dari itu gue nggak mau sembarangan menghabiskan waktu deket sama pria yang sekiranya gue nggak yakin gitu loh. Kalau aku nggak yakin, gimana aku bisa deket sama cowok? Bukan berarti gue nggak normal. Kayak kayak bos lo itu bekantan, semua perempuan bisa dicipok kalau nggak ada lekos. Kalau gue nggak kayak gitu. Semua dari Allah. Dan gue yakin nggak akan bercerai lagi karena aku mengharap kepada Allah, ya Allah pernikahan aku ini jangan yang kayak dulu. Kalau dulu mungkin aku ngelihatnya dari mata, tapi biarkan itu dari hati. Kalau dari hati itu lebih dalam lagi. Kalian orang nggak punya pacar udah dibilang nggak normal. Jadi yang dikatakan normal tuh aku harus bergaul sama cowok-cowok gitu. Iya, ya. Pertanyaannya itu, Mami nggak rindu sama James Bond, nggak ketemu-ketemu. Sekarang pertanyaannya, kamu itu berhubungan dengan hatinya apa dengan matanya? Pertanyaannya, ayo, kamu itu berhubungan sama pria itu dari matanya pada hatinya. Kalau kamu yakin bahwa jodoh kita itu sama Allah itu sudah ditentukan, ya ini kan balik lagi keimanan kamu tuh sejauh mana. Kalau kamu tuh yakin ya bahwa jodoh kamu tuh Allah yang menentukan, kamu tuh santai, diam, tenang, mempercantik diri sendiri, berdoa. Nah itu baru. Ngapain kamu harus heboh-heboh? Aduh, aku nggak ketemu sama jodohku. Gue nggak ketemu sama James Bond. Gue nggak ketemu. Bingung, gila, bucin, gak karu-karuan. Itu perempuan apaan? Terus udah gitu dikata-katain, lu belok, lu belok. Nah, kalau belok gue nggak mungkin menikah 3 orang yang gue nikahin. Ya, jengger aja celana dalamnya aja diamankan sama polisi kok, sama beranya. Ya gitu kamu mau percaya sama orang-orang kayak begitu. Orang tuh lebih banyak tuh sholat, doa, ya Allah. Karena Allah itu yang maha zat, yang bisa menggetarkan hatinya, jodohnya kita untuk datang sama kita. Kalau mau ngikutin nafsu, logika, jangan jangan jangan
munafik. Ini orang, ini 262 para laki-laki yang nonton saya. Nafsu nggak lihat Dewi Persik, apalagi goyang-goyang? Nafsu kan kalian kan? Kalau kalian normal pasti jawabnya iya. Yakin Dewi Persik nggak ada yang telepon, nggak ada yang WA, nggak ada yang ngegoda kepingin jalan bareng? Kan nggak mungkin. Tapi kan semua balik lagi ke sini. Ininya mau nggak? Nah aku nggak mau sembarangan kayak gitu. Ya, aku nggak mau sembarangan kayak gitu. Banjir itu apanya, Dandi? Panas, Dandi. Dandi kamu di mana, sayang? Kita nggak jula-juli hari ini, kita jula-juli ya. Tombok Ati, nah itu betul Mbak Stella. Gue nggak deket sama cowok udah dibilang belok. Lo gimana ceritanya? Aku nggak birahian. Gue nggak birahian. Gue memang bener-bener untuk kali ini gue memang bener-bener cari laki-laki yang soleh. Gue nggak mau salah lagi gitu loh, karena versi gue udah kemarin udah bener, ternyata salah gitu. Banjir ibu, banjir di mana? Lu ngomong banjir kakakku yang cowok aja nafsu, apalagi kalau lihat pas manggung. Kakak aku yang, nah itu kan Mas Ido berarti normal. Kamu jangan ngomong gitu. Dan dia aja ya, dan dia aja yang kadang-kadang agak random gak normal, dan dia aja kadang-kala tuh, oke Ibu Julali katanya. Tuh si Dandi nyaut nggak? Dandi kalau ngelihat ibu kan, kamu kalau ngomong gimana? Ibu badannya bagus banget, aduh bikin Dandi jadi sembuh gitu kan? Coba itu tanyain tuh si Dandi tuh. Ya, bukan berarti gue belok, gue jaga-jaga. Gue nggak mau sembarangan. Mau lu pangkatnya jenderal, mau lu pangkatnya apa, gue ngeliat-liat. Bukan gue nggak laku, gue lihat-lihat. Nggak sembarangan ini hati ya. Jadi mentang-mentang Dewi Persik nggak sama cowok, nggak ada ini, dibilang itu kan belok, digoda. Gue nikah bukan karena lihat jabatan. Kalau aku nikah ngelihat jabatan, dulu pertama kali di MNC TV ada yang namanya Pak Haji, Pak Haji di Kalimantan, ya, kirimin saya mobil sport, diparkir di MNC TV, diparkir tuh mobil buat Dewi Persik. Apa aku bilang sama anak buahnya? Balikin, saya tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya aku banyak dimusuhi, ada yang katanya aku dicekal, banyak berita gini. Pokoknya pemberitaan di media itu aku dibikin jelek karena aku menolak cintanya Pak Haji, orang Batu Licin. Sampai Pak Haji itu bilang, aku udah nikah sama Dewi Persik, nikah siri, padahal enggak. Sampai fotonya aku dipajang besar-besaran, ditaruh di kamarnya. Mungkin ada saksi, mungkin Bu Haji ada enggak? Bu Haji yang nomor sekian. Riak, bukan riak, Rosita. Ini kayak gini nih, babu-babu bekantan ini. Lu ikut bodoh kayak bekantan lu ya. Jangan kebanyakan ini biar lu paham. Nggak setiap orang yang nggak punya pasangan atau mungkin dia merasa pengen sendiri, single era, dia nggak kepengen nikah, bukan. Tapi dia pengen cari laki-laki yang soleh, yang bener, yang pas di hatinya. Nah kalau nggak pas di hatinya, gimana? Nah, bukan dulu sama Haji Abu orang Jenebora. Ih, Pak Haji Abu aja aku bilang, Pak Haji, kamu jangan macam aku bilang pagi begitu kok. Banyak di situ. Itu kan media yang bikin kan. Tanya sama Pak Haji, ada jejak digitalnya kok. Ih, enak aja. Kalau pengusaha-pengusaha yang deketin gue banyak. Gue dikasih ini gue gak mau, gue tolakin. Sorry ya, say. Sorry, bos. Ih, enak aja lu. Ada nggak gue bilang jalan sama Pak Haji Abu? Enak aja lo. Gosip-gosipin. Lu yang bikin gosip. Dibayar berapa lu sama Pak Haji Abu? Enak aja. Udah sholat. Ayo yang mau sholat. Gue lagi mens. Udah dibilang gue lagi mens. Gue lagi mens. Sholat. Ayo yang sholat. Keluar dulu. Iya Mas Zeki Martin. Makasih. Sholat dulu Mami. Ayo Mas Muhammad. Minggir dulu sholat. Ayo Mas Muhammad sholat dulu. Terus kenapa Ilwa 71? Kalau nggak salah Abu Bakar yang ini. Ada lagi di Batu Licin. Itu Pak Abu Bakar lain lagi. Banyak dulu pengusaha-pengusaha. Orang gua nggak pacaran. Lah kalau kita diundang, gimana ceritanya? Aduh gatel di ketek gue.
Ntar dulu ketek gue lagi apa namanya basah. Ya, coba ada orang yang kerja di MNC TV dulu di parkir tuh, mobil sport, mobil apa aja tuh, dikasih mobil ini udah diparkir tuh, bayangin. Aku bilang balikin. Gue walaupun gini-gini dulu, zaman dulu ya, zaman dulu gue nggak punya mobil sport ya, zaman dulu pertama gue jadi artis gue nggak punya mobil sport, tapi gue itu mau dapet itu dari yang halal, nggak kayak Jengger Mirzina yang udah diambil branya sama underwearnya untuk barang bukti di balik selambu. Ya, bukan Pak Haji Sam, bukan. Aduh, Pak siapa mah dulu mah Batu Licin mah Pak Haji mah. Namanya siapa yang meninggal dunia? Itu sampai di rumah. Pak Haji Tommy. Kalau James Bond di parkiran gimana, Mi? Apanya kalau James Bond di parkiran? Laki-laki yang aku nikah sama DP itu bukan zaman sekarang aja, woi. 2012 pengusaha batu bara. Betul. Sampai dia bilang, aku akan kasih saham kamu batu bara gini-gini. Nih, enggak mau. Sorry, Pak. Saya dari dulu, mendingan saya tuh jualan sambal daripada saya menikah sama laki-laki yang gak saya cinta. Mau kamu tuh punya harta seberapapun. Gibah kerjanya. Siapa itu yang gibah kerjanya? Ini lagi cerita, Sugesti. Nggak lagi ngegibahin. Ini lagi cerita. Ya, lagi cerita bahwa orang-orang itu gara-gara aku menolak para pria, dia bilang aku nggak normal. Boleh dong. Kalau aku mau memilih, walaupun mungkin pilihan aku yang kemarin itu gagal, ya berarti bukan jodohku. Nah, tapi bukan berarti kalau aku nggak mau sama cowok-cowok yang menurut kalian itu kurang apa lagi, mapan sudah, kaya sudah. Nah, kalau gue nggak cinta, kok lu maksa gue? Intinya mami nyari kayak papi nih kan? Iya dong. Nah, kalau misalkan orang yang aku cintai nggak kayak bapak gue, nggak kayak papi gue prinsipnya, papi aku kan orangnya setia ya mah. Itu mami aku gimana cerita, mami aku tuh tak ini ya, mami aku tuh cerita, nah papimu tuh dulu pakai seragam, ini aku sambil cerita nih ya, papi aku tuh pakai seragam polisi dulu. Setiap hari kata mami aku itu banyak orang yang datang, cewek-cewek pakai baju seksi, apa mah nganuin masalahnya ya mah, gimana, minta tolong terus minta tolong. Papi tuh sama sekali nggak mau lihat mukanya loh. Papi tuh disiplin ya, apa Pak Haji kan, Pak Haji gitu-gitu kata mamiku kalau cerita. Pak Haji katanya tuh mamiku, ini mamiku ketawa tuh. Pak Haji, aku bawain ini makanan gini-gini, ini Pak Haji. Itu papiku langsung bilang gini, udah kirim karena kan mami kan tinggalnya di asrama ya. Terus mamiku bilang, udah kirim ke istri saya aja, ke istri saya aja. Papiku tuh nggak mau senyum-senyum sama cewek, papiku itu. Nah, sampai akhirnya membuat mamiku tuh dulu pakaiannya ya guys, mamiku ya, pakaiannya tuh celana pendek, terus udah gitu mamiku itu kelihatan udelnya, nih lihat nih mamiku tuh kelihatan udelnya mamiku tuh di piercing ya, terus ininya mamiku tuh juga di apa mah, ditindik, ini udah enggak nih ditindik ya, terus udah gitu mamiku nu di sini ditindik banyak, tek. Papi terus tiap hari mamiku pakai lipstik merah. Terus mamiku kenapa sekarang bisa pakai kerudung, bisa ini, karena mamiku tuh ngelihat papiku yang sangat soleh banget. Pulang nih kerja dari kantor, ngajakin sholat bareng, ngajakin mamiku ke pengajian, ngajakin mamiku itu ibaratnya tentang agama. Jadi kayak mamiku yang tadinya pakai baju-baju pendek, yang tadinya mamiku kelihatan udelnya aja, yang tadinya mamiku tuh hampir kelihatan belahannya, jadi mamiku tuh malu katanya. Enggak lah, ngapain, orang suamiku tuh setia, suamiku tuh nggak macem-macem, ngelirik cewek aja enggak. Kalau foto papiku, foto nih, berjajar gini sama cewek. Yang ceweknya itu kan kadang suka nempelin dadanya. Gini-gini kata mamiku nih. Itu pasti papiku tuh langsung gini. Jauh. Nah, kayak gitu tuh. Baru tuh laki yang gini. Nah, kalau suami gue ibaratnya gatal-gatal sama cewek,
ya itu bukan jodoh gue gitu loh. Nah, kalau papiku tuh setia sama mamiku, jadi membuat mamiku itu jadi berubah, membuat mamiku itu jadi oh dalam rumah tangga itu harus kayak gini, laki-lakinya juga nggak macem-macem, dapat rezeki semua buat istrinya, terus dia juga ibaratnya sholatnya bagus, nggak ketawa ketiwi sama cewek, nggak deket-deketan sama cewek, gitu. Ada laki-laki kayak gitu zaman sekarang. Terkecuali memang atas kehendak Allah. Allah yang ngasih jodohnya ke kita. Makanya mamiku tuh sampai sekarang, waktu papiku meninggal tahun 2019, mamiku tuh dilamar. Banyak yang lamar. Polisi juga yang lamar. Sampai anak-anaknya mau dikasih mobil satu-satu. Mamiku jawabannya apa? Enggak, aku tetap setia sama suamiku. Aku tidak akan pernah menikah, biar aku bisa ketemu nanti di akhirat. Gimana tuh coba? Kasih pahami. Iya, bener-bener ya almarhum papi mami. Iya, itu nih ada mami ya nggak mami? Mami. Dikasih takdir dari tangan baik oleh Allah. Tuh, jadi aku tuh mau cari suami kayak papiku. Papiku tuh ngelihat cewek gini aja enggak. Papiku tuh kalau ngelihat tuh cewek langsung gini. Ada orang, maksudnya tidak mau yang memandang perempuan itu terlalu menghormati istri. Maksudnya tuh kata mamiku tuh papi tuh terlalu menghormati istri gitu. Jadi terlalu menghargai perasaan pasangan gitu. Jadi kayak mamiku tuh kok ngapain gue mau macem-macem, orang suamiku kerja capek-capek segala macemnya, masa gue yang mau aneh-aneh. Mamiku pun juga setia. Kalau ada temennya cowoknya papi itu, temennya papi gitu ya, ngubungi mamiku tuh selalu tanya sama suaminya dulu, Mas, ini ada temenmu hubungi aku angkat nggak, aku kayak gimana? Oh iya deh, angkat, panggilnya kan adik. Iya deh, angkat aja deh. Soalnya itu disuruh aku ambil barang ini. Oh iya. Jadi mamiku tuh tidak pernah komunikasi sama temennya cowok papiku. Itu yang harus dicontoh sama kita. Lah, ibuku aja bisa memberikan contoh kayak gitu. Mamiku tuh tidak pernah ngajarin aku jadi perempuan itu harus setia. Tapi mamiku tuh selalu membuktikan kepada kita anak-anaknya bahwa mamiku tuh setia sama suaminya. Nah, kamu seperti ditekan ya sama cowok. Ditekan apanya? Suami idaman, iya mbak, itu suami idaman banget ya mbak ya. Pengen ya dapat kayak gitu ya. Tapi mami malah kawin berkali-kali. Kok mami nggak kayak maminya? Takdirnya aku beda, PWK_Subang88. Takdirnya mamiku bener. Karena suaminya bener. Lah takdirnya aku masih kurang baik, belum beruntung. Ya, berbeda. Lah kalau suamiku nggak selingkuh mbak, ya ngapain aku mau kayak gitu. Lah suamiku selingkuh loh, ya piye? Ya aku kawin meneng lah. Mau aku. Ini seriusan 40. Mbak Rizna, umurku nggak 40 ya. Kamu jangan namain umur ya. 2 tahun lagi insya Allah 40 umurnya aku. Kamu umur dari mana ini 40? Ada ibu yang lahirin aku ini. Kok kamu bilang umurku 40? Semoga biar umur berapapun yang penting sehat, amin muda. Amin. Walaupun dikirain umur 100 amin. Yang penting selalu dapat lindungan Allah. Selingkuh sama cowok pula, jangan dong Mas Heri. Serem banget Mas Heri. Kan hatiku jadi sedih Mas Heri. Seperti almarhum bapakku Kak Dewi ceritanya. Kenapa Mbak Rahma? Coba lagi atuh kalau belum beruntung. Coba lagi atuh kalau belum beruntung mah. Buat Mas Anwar, semuanya itu hanya Allah, bukan kita. Kita itu jangan mau mencoba-coba kalau belum jodohnya. Kita itu menjalani takdir, bukan menjalani coba-coba. Laki-laki itu bukan untuk dicoba. Kita itu perempuan, kamu jadi perempuan harus mahal. Kamu laki apa perempuan tuh barusan? Laki-laki kok dicoba-coba. Nggak ada yang rugi kalau laki-laki mah, perempuannya yang rugi. Makanya ya kalau misalkan saya nggak deket sama cowok, bukan berarti nggak normal. Saya nggak mau sembarangan. Saya lihat-lihat siapa yang mau saya deketin. Lambi_295 selingkuh sama cowok. Gitu loh. Aku aja nggak mau menikah berkali-kali, sumpah. Nggak ada, Mas Ramon. Semua mau janda, mau duda yang lahir di dunia ini nggak ada pernikahannya pingin gagal.
nggak ada. Kadang kala udah speknya sempurna banget, istrinya cantik, suaminya cakep, atau sebaliknya istrinya cantik, suaminya jelek, atau sebaliknya suaminya jelek, suaminya ganteng, istrinya jelek. Terus tiba-tiba mereka selingkuh, gitu masih yang wajar sih, orang lakinya jelek gitu ya, istrinya selingkuh. Terkadang kan sama-sama sempurna, mereka kalau kita ngelihat tuh sama-sama sempurna, tapi masih ada perselingkuhan di antara mereka. Emang mereka kepengen. Nah, maaf tak diam aja diblokir. Maaf tak diam aja ndak diblokir. Maksudnya gimana? Mami coba berdiri. Nggak mau, aku pakai baju daster. Al-Fatihah buat papinya Kak DP, amin. Terima kasih sayang. Mbak Putri Ramdhani 26. Mas Edo Junior, saya mau terima kamu apa adanya. Kalau jodoh itu pasti akan menerima kekurangan kita, itu jodoh. Karena kan kalau orang menikah itu, zaman sekarang ini, apalagi yang bukan jodoh, itu jarang yang bisa menerima kita apa adanya. Tapi kalau udah jodoh dari Allah, udah ketetapan Allah katanya, itu sudah pasti jodohnya, pasti akan menerima segala kekurangannya. Aku kalau berdoa, kalau dulu aku tidak pernah berdoa kayak gini. Tapi semenjak aku gagal dalam berumah tangga, yang terakhir aku cuma bilang, ya Allah, semoga aku mendapatkan suami yang bisa menerima segala kekuranganku gitu. Karena belum tentu, karena kadang-kala itu mereka itu baik laki maupun perempuan lebih menerima kesempurnaannya, kelebihannya ketimbang kekurangannya. Sedangkan dalam sebuah rumah tangga itu, dalam hubungan rumah tangga itu, kata mamiku, kata Pak Ustadz, kata Kiai, kata Al-Quran, itu kita itu harus bisa menerima segala kekurangannya. Gitu. Ya kalau selama kekurangannya nggak KDRT, nggak main cewek, ya aku terima lah Pak Ustadz. Tapi kalau kekurangannya main cewek, ya aku gamparin Pak Ustadz. Nah, nggak bisa dong, mah enak aja. Enggak bisa kalau main cewek, nggak bisa. Lo mama bilang mama ujian. Mami dulu di depan aku, guys. Mamiku dulu pernah cemburu, guys. Ya, mamiku pernah cemburu sama papiku. Aku masih SMP itu, aku inget sampai sekarang. Mamiku ngomel-ngomel sama papiku diem aja. Papiku cuma bilang, itu tamu, nggak ada apa-apa, dia cuma datang. Padahal papi aku nggak macem-macem loh. Papiku tuh cuma sedikit ramah, bukan yang ramah ya, sedikit ramah karena aku saksinya. Tuh mami aku bisa ngomel. Mami aku bisa ngomel, mami aku. Mami aku tuh bisa ngomel yang gitu. Masa aku nggak boleh ngomel? Sekarang mami aku, jangan nak, kata mamiku, harus sabar. Nggak boleh ngomel, nggak. Aku tetap omelin suamiku kalau suamiku terlalu ramah. Maminya Mami Dewi lucu ya jawabannya. Iya, ini yang laki-laki ngapain sih nyuruh-nyuruh coba lagi kawin bukan buat coba-coba. Betul Mbak Kemal Afandi. Ini aku nggak tahu nih, laki-laki kamu pikir wanita itu buat mainan ya? Mau atau pernikahan tuh buat mainan ya? Coba. Hah? Mami Konawe Utara rindu. Hai Konawe. Sama aku juga ngomel kalau suamiku terlalu ramah. Iya kan Mbak Aisyah? Nah, aku tuh waktu masih SMP, aku tuh ngeliat tuh papi aku pulang, ya kan? Papi aku pulang, langsung mamiku langsung gitu, aku ngeliatin aja kenapa ya. Terus papiku gini, gitu papiku di aku gitu. Terus langsung aku gini, terus aku bilang, wes selama jangan ngomel. Tuh mamiku ketawa, mamiku. tuh mamiku tuh. Terus udah gitu mamiku langsung, papiku kan gini, ayo masuk kamar, kata papiku kan ke aku gitu kan. Terus wis Dewi jomelo-melo. Aku ditarik ke tempat mami, udah gitu aku ditarik sama papi, wis sama papi aja. Aku ditarik sama mami, akhirnya kan aku kesel kan, aku bilang gini, aku teriak, udah jangan berantem, tapi pakai bahasa Jawa, jangan berantem, ayo pi, aku sama papi langsung gitu, karena aku dari dulu kalau mami sama papi itu berantem, aku selalu belain papiku kan, karena kasihan papiku tuh kalau diomelin sama mamiku, itu papiku tuh diem guys, gitu loh. Jadi mamiku kalau papiku tuh, iya, iya,
Gitu papiku tuh. Jadi aku tuh kayak, aduh, kalau zaman sekarang kan enggak. Ya kan, kalau kita ngomel, ngomel juga. Kesebel banget gitu kan. Nah kalau papiku tuh enggak. Jadi habis itu, udah kan, papiku langsung, Dek, aku mau keluar ya, gitu. Mamiku udah gini, nanti pulang-pulang papiku bawa uang, gitu. Ini buat kamu, gitu. Mamiku langsung